Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini Rizana yang akan nemenin kalian di malam hari ini dengan membawakan cerita-cerita horor dari orang-orang terdekat ataupun cerita-cerita yang kalian share di Instagram ataupun di email gua. Nah, di malam ini gua dapetin cerita horor dari orang terdekat, Tante Tiara, ibunya teman gua. Nah, buat kalian yang baru-baru sudah KKN kayak gua, itu benar-benar tahulah cerita-cerita kayak gini nih udah biasa lah ya. Di setiap daerah itu mungkin berbeda-beda. Jadi Tante Tiara ini bercerita saat dia masih KKN dulu, masih mahasiswa. Sekarang umurnya itu udah 40-an. Jadi kejadiannya ini udah lama banget. Jadi Tante Tiara ini ceritanya itu kayak menggebu-gebu, kayak itu kejadiannya udah lama banget, tapi dia bisa detail ngeceritainnya kembali ke kami-kami yang masih muda. Karena buat dia ini sangat membekas dan pelajaran lah ya buat dia waktu di desa orang. Jadi gimana ceritanya, kalian duduk manis-manis, pokoknya cari posisi paling enak, siapin makanan, kita langsung aja ke ceritanya. Let's go. Ceritanya ini udah lama banget, sekitar 20 tahunan yang lalu, tepat pada bulan Maret 2001. Dia bersama teman-temannya sekitar 12 orang, itu KKN di Pulau Kalimantan, di desa yang lumayan terpencil, 7 orang cewek dan 5 orang cowok. Mereka datang dengan baik-baik, disambut juga baik-baik. Mereka mendapat fasilitas tempat tinggal yang lumayan enak dari Kades. Mereka dikasih tempat rumah Kades itu sendiri. Jadi mereka dapat rumah yang lumayan besar buat mereka diskusi ya. Nah, rumah yang mereka tempati ini bukanlah rumah kosong ya, melainkan rumah utama dari Pak Kades itu sendiri bersama istri dan anak-anaknya. Jadi di dalam rumah itu ditempati oleh Pak Kades, istrinya sendiri beserta 2 anak perempuannya. Yang satu sudah menikah, pengantin baru, itu tinggal juga bersama suaminya, dan ada satunya lagi itu anak perempuan beserta anaknya yang suaminya itu merantau ke Malaysia. Jadi total ada 6 orang. 6 orang di rumah itu ditambah lagi kami 12 orang. Jadi cukup ramai. Rumah ini lumayan besar loh. Ada 4 kamar. Yang satu paling depan itu buat kami cewek-cewek. Yang kedua, kamar kedua itu kamar cowok-cowok. Nah, yang kamar di belakangnya lagi, yang ketiga, itu ditempati oleh si anak pengantin baru ini. Terakhir nih, dekat dapur, itu ditempati oleh Kades dan istri dan anak perempuannya tadi. Yang paling ujung itu kamarnya lumayan besar, ada 2 buah kasur di sana. Untuk menggambarkan desanya ini terpencil, tapi untuk akses ke sana itu cukup bagus lah ya, karena di aspal dan rumah juga berderet-deret, nggak saling jauhan. Tapi memang masih kesannya zaman-zaman dahulu, desa-desa itu namanya lampu sulit banget untuk sampai ke sana. Apalagi angkutan umum ya, itu benar-benar jarang ngeliat di sana. Keseharian juga orang-orang memakai sepeda dan jalan kaki. Yang mana dulu tuh motor itu adalah barang mahal ya guys, yang biasanya itu dipunyai oleh orang-orang kaya di suatu desa. Jadi suatu malam, si Tante Tiara ini lupa malam keberapa, tapi dia inget kalau waktu itu udah semingguan karena ada namanya ukuran setiap minggu. Itu di malam hari, kami seperti biasa, cewek-cewek itu ngerumpi lah ya, sampai hingga larut malam. Gua gambarin dulu kamar tidur yang Tante Tiara ini pakai. Jadi kamar tidurnya itu sebesar 4x4. Ada ranjang kasur. Nah, ranjang kasur yang dipakai oleh Tante Tiara dan teman-temannya ini ranjang kasur yang udah tua banget lah ya, yang kayak gini nih fotonya, yang beserta lampunya. Jadi kesan angkernya itu lumayan berasa, tapi karena si tante dan teman-temannya ini biasa aja dulu, jadi nggak ada kesan horor dalam kamar itu. Nah, ranjang ini itu nggak besar, jadi kami ber-7 orang ini harus memanfaatkan ruangan ranjang ini. Jadi Tante Tiara ini tidur di tengah-tengah kawan-kawannya. Nah, di samping ranjang itu langsung tembok yang mana itu di atasnya ada jendela yang cukup besar, tempat ventilasi masuk. Karena memang dulu tuh nggak ada namanya kipas angin ya. Nah, di malam itu kan saking asiknya cerita
minta ngerumpi ya, seperti biasa cewek-cewek. Mereka nih tertidur, lupa nutup jendela tadi. Jendela tadi itu lock kusen, nggak ada hordeng, jadi nggak terkunci sama sekali. Di kamar itu juga penerangan itu masih terbilang minim ya, dimana ada lampu itu sekitar 5 watt kata Tante Tiara, itu ditaruh di tengah-tengah kamar antara kamar cowok dan kamar cewek. Jadi dibagi, yang mana kata Tante Tiara itu minim banget, jadi sulit lah kalau ngelihat sesuatu di kamar itu. Nah, waktu tidur tepat pada jam 12, inget banget kata Tante Tiara, karena itu dia tidur langsung berhadapan dengan jam. Tepat jam 12 itu masih nih ada teman-temannya ini masih bangun, kayak 2 orang itu saling cerita. Tante Tiara ini kayak sulit tidur. Tiba-tiba tepat jam 1 dia nih tertidur. Dia inget banget dia terbangun lagi jam 2 dini hari. Karena apa dia bangun? Dia ngerasa ada yang ngebisikin kayak gini, bangun, apa? Terdengar kayak gitu, Tante Tiara tuh langsung banget tuh, kayak siapa nih yang bisikin gua. Nah, dilihatlah jam waktu itu, langsung ngeliat jam 2, tepat banget jam 2. Ngeliat itu, dia langsung ngeliat sekitar, yang mana itu teman-temannya udah tidur semua. Tapi entah kenapa si Tante Tiara nih nggak bisa gerakin badannya. Dia posisinya bangun, matanya itu terseger banget, bisa ngeliat kemana-mana, tapi dia nggak bisa bangun tuh. Nah, di arah jendela itu tiba-tiba ada desuran angin ya. Jadi kata Tante Tiara itu langsung udaranya tuh dingin banget di dalam kamar. Nah, di jendela itu dia ngeliat ada sosok kayak orang itu, tapi nggak ada badannya. Sumpah ini aku merinding banget nih. Ini aku ceritain ulang, ini merinding banget. Itu tiba-tiba ada sosok orang itu yang muncul cuma kepala tuh. Kepala muncul di jendela itu, nggak masuk ke dalam kamar tapi kayak terbang lah ya, bisa dibilang terbang kata Tante Tiara. Nah, dia itu pikir itu burung karena memang di kamar itu kurangnya minim lampu tadi. Jadi si Tante Tiara ini positif dulu. Dia ngeliat lagi, makin dipasatinya, kok itu kayak ada mata, ada rambut panjang. Ternyata waktu si orang atau hantu ini berbalik badan tuh, atau ngeliat langsung ke Tante Tiara, ternyata itu adalah kepala manusia tanpa badan, hanya kepala dan saluran pencernaan atau usus yang terbang. Shock ngelihat itu, Tante Tiara langsung berteriak sekuat mungkin sampai tiba-tiba tubuhnya ini bangun bisa bergerak. Nah, si hantu tadi itu masuk mencoba melewati kelambu yang ngalangin jendela tadi, tapi sayang memang kelambu itu ngalangin si hantu tadi. Karena si Tante Tiara ini berteriak kuat banget, si hantu itu tiba-tiba yang tadinya mau nyerang langsung kembali dan turun ke lantai bawah. Dimana rumah ini kan rumah panggung. Hantu tadi itu turun ke bawah, itu ada kayak peternakan ayam kecil dari punyanya si Kades. Dia masuk ke sana. Nah, si Tante Tiara ini menggigil kayak orang gila. Si Kades dan anak-anaknya nih bangun tiba-tiba. Pokoknya panik banget semua orang di sana. Ngamperin si Tante Tiara. Si Tante Tiara ini ngeceritainnya itu panik sambil nangis. Kata Kades nih, tunggu bentar aku turun ke bawah. Akhirnya si Kades turun ke bawah. Habis itu nggak lama kemudian dia ke atas lagi dan bilang ke Tante Tiara kalau nggak ada apa-apa di lantai bawah. Nah, si Tante Tiara ini mencoba menjelas sedetail mungkin, tapi orang-orang ini nggak percaya dengan cerita dia. Teman-temannya juga kayak ya udah sih diem aja, mungkin kamu tuh lagi mimpi, capean dan lain-lain lah. Karena memang waktu itu kan tidurnya kemalaman. Tapi pokoknya Tante Tiara itu panik banget, itu stres, nggak mau tidur lagi di malam itu. Nah, di malam itu tuh lewat nih. Besok paginya itu kegiatan seperti biasa ya. Mereka ada kegiatan ngajarin anak-anak SD. Dari 12 orang itu 11 orang itu ikut ke SD. Satu orang cowok bernama Bomo ini tinggal di rumah karena memang lagi sakit. Akhirnya dia tinggal di kamarnya sendirian. Nah, lewat tuh sampai sore, akhirnya rombongan Tante Tiara ini pulang.
Si Bomo ini tiba-tiba datang terbirit-birit ngamperin ke omongan Tante Tiara, langsung ngomong ke ketua posko sambil ketakutan dan nangis ya. Bayangin aja, cowok nangis berarti ada sesuatu yang mengerikan. Akhirnya Bomo ini cerita ketua posko kalau dia ini nggak sengaja dengar obrolan dari kades dan warga yang datang ke rumah kayak konsultasi ya biasa. Kalau di malam itu bersangkut paut dengan ceritanya si Tiara, kata si Bomo, itu ada namanya hantu terkenal banget, hantu tanpa kepala, hantu yang kalau orang-orang terkenal itu namanya kuyang ya, hantu hanya ada kepala dan tanpa badan. Nah si Bomo ini denger banget kalau warga ini ketakutan karena di malam itu ada kehilangan ternak warga dan mereka juga melihat si hantu kuyang ini berterbangan kayak mencari mangsa. Akhirnya si Bomo nih inget kalau Tiara itu dihampiri si hantu. Dan dari itulah kami kata Tante Tiara itu panik dan nyanyiin langsung ke Kades. Akhirnya Kades nih cerita kalau semalam tuh nggak ada apa-apa. Balik-balik lagi si Kades ini mencoba menutupi kasus ini atau cerita horor ini. Kalau di desa itu aman, gak ada namanya hantu mahangtuan. Akhirnya rombongan KKN ini mulai luluh dan percaya aja dengan Pak Kades. Tapi semenjak hari itu tuh kami selalu digangguin oleh hantu-hantu kayak gitu. Tapi memang kami langsung antisipasi, selalu kami tutup jendela yang mana kami lupa tutupin itu. Jadi kayak ada setiap malam tepat jam 2 itu kata Tante Tiara, selalu inget banget ada kayak bunyi tok berusaha masuk dari jendela. Entah kenapa selalu jam 2 itu masuk. Sumpah ini merinding banget. Di malam jam 2 selalu ada yang ngetok atau berusaha masuk dari jendela. Dan para cowok nih mulai kayak memberanikan diri nih ngelihat. Dan bener aja mereka melihat sosok hantu berkepala tanpa badan terbang ngetuk jendela berusaha masuk. Hingga akhir KKN kami terus dihantui oleh sosok itu. Terima kasih sudah mendengarkan audio horror story di malam ini. Gua harap kalian suka dan kalian juga bisa sharing-sharing cerita-cerita yang kalian pernah alami. Gua ucapin terima kasih, gua akhiri, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.